Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mulyani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 mata kuliah Pancasila dengan judul materi yaitu Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dosen pengampu Ibu Ramadiana Iwaning Tiari, SPD SHMH. Dan kelompok saya yang pertama bernama Asri Indah Lestari dengan NPM 221600021, yang kedua Areta Marvelani 221600017, Ayu Mulyani 221600023, Farida Syafa Aulia 221600125, dan yang terakhir ada Asa Sofiana R. Sahra 23160019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asrinda Lestari, NPM 22160021. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian hak asasi manusia atau HAM. Apa sih HAM itu? HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak dalam lahir. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Hak asasi manusia atau yang sering disingkat HAM bersifat universal, dapat berlaku seumur hidup untuk siapapun, kapanpun, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. HAM dibutuhkan manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya, karena HAM mencakup seluruh segi kehidupan, baik hak hukum, sosial, budaya, ekonomi, maupun pembangunan. Tercantum juga dalam Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 1, segala warga negara kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Asri Indah Lestari. B. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi, personal right, hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi pribadi adalah sebagai berikut. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih aktif dalam organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa. Yang kedua ada hak asasi politik, political rights. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contoh hak asasi politik sebagai berikut. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal equality rights, hak yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak-hak asasi hukum adalah sebagai berikut. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, dan hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi, property rights, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak asasi ekonomi ini adalah sebagai berikut. Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual-beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan hutang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati SDA, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak,
hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan, procedural rights, hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak asasi peradilan adalah sebagai berikut. Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum. Dan yang terakhir, hak asasi sosial budaya, social cultural rights, hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya adalah sebagai berikut. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat, hak untuk mengembangkan hobi, hak untuk berkreasi, hak untuk memperoleh jaminan sosial, dan hak untuk berkomunikasi. Di sini saya sebagai pembawa pemateri yang ketiga melanjutkan pemateri yang kedua. Pokok bahasan kali ini yaitu tentang sejarah perkembangan HAM. HAM pada hakikatnya muncul dari keinsyafan terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya sebagai akibat yang muncul dari tindakan sewenang-wenang, penguasa, penjajahan, perbudakan, ketidakadilan, dan kezaliman yang hampir melanda seluruh umat manusia. Sejarah perkembangan HAM secara kronologis dapat dilihat sebagai berikut menurut tahunnya. Tahun 2500 sebelum Masehi sampai dengan 1000 sebelum Masehi di Babilonia ada hukum yang ditetapkan demi menjalin keadilan bagi warganya. Hukum ini terkenal dengan Hammurabi. Hukum ini ditetapkan pada masa Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, tahun 600 sebelum Masehi, seorang ahli hukum dan reformator terbesar Athena pada masa Yunani kuno, Solon, menyusun undang-undang yang menjamin keadilan bagi warganya. Ia juga membentuk Helia, sebuah mahkamah keadilan untuk melindungi orang-orang miskin, dan Ecclesia, sebuah majelis. Tahun yang ketiga, yakni pada tahun 527 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi, Kaisar Romawi Francis Anicius Justinian menciptakan peraturan hukum yang termodifikasi, yaitu Corpus Juris, yang menjamin keadilan dan hak asasi manusia pada masa kebangkitan Romawi. Nah, di sini dilanjutkan lagi di tahun yang keempat, pada tahun 30 sebelum Masehi sampai dengan 427 Masehi, kitab suci Injil dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam ini sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih Tuhan. Pada kemudian itu, kitab suci yang dibawakan oleh Nabi Muhammad alaihissalam yaitu Al-Quran ini mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, dan sebagainya. Hal ini cukup membuktikan pencerminan nilai-nilai asasi bagi manusia. Pada tahun kelima yaitu tahun 1215, gerakan rasionalisme dan humanisme di Eropa ditandai dengan lahirnya Magna Carta di Inggris. Ini merupakan hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan baronnya atas hak raja. Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi. Sedangkan pada tahun ke-6 yaitu 1629 pada masa pemerintahan Charles yang pertama di Inggris dikeluarkan dokumen konstitusional yang disebut dengan Petition of Right yang berisi tentang pemungutan pajak yang harus disetujui oleh parlemen. Selain itu, orang tidak boleh ditangkap jika tidak ada tuduhan dan bukti yang sah. Tahun ke-7 tahun 1679 ini pada pemerintahan Charles yang kedua di Inggris disusunlah Habeas Corpus Act, undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang untuk memeriksa keabsahan penahanan tahanan. Tahun ke-8 1689 pada masa pemerintahan William yang ketiga, ia mengeluarkan sebuah piagam yang awalnya bernama Declaration of Rights yang setelah diresmikan oleh parlemen menjadi undang-undang dan berubah menjadi Bill of Rights. Piagam ini berisi tentang hak-hak asasi dan kebebasan warga negara. Pada tahun ke-9, tahun 1779 di Amerika Serikat, pada tanggal 4 Juli 1776 lahirlah Declaration of American Independence yang memuat kemerdekaan negeri itu dari penjajahan Inggris. Pernyataan ini dinyatakan bahwa ada hak-hak yang telah dikaruniai oleh Tuhan, yaitu hak untuk hidup merdeka mengejar kebahagiaan.
Pada tahun yang ke-10 yaitu 1789 di Prancis terjadi revolusi untuk menurunkan kekuasaan Raja Louis yang sewenang-wenang. Revolusi ini menghasilkan undang-undang Prancis yang memuat tentang La Déclaration des Droits de Citoyen, berarti pernyataan hak manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Prancis di bawah pimpinan Jenderal Lafayette. Pada tahun ke-11 yakni tahun 1918, selama dan setelah Perang Dunia I, Vladimir Lenin dan Presiden Amerika Serikat pada saat itu Woodrow Wilson, keduanya mendukung. Pada 11 Februari 1918, Wilson menyatakan aspirasi nasional harus dihormati. Orang sekarang dapat dikuasai dan diatur dengan persetujuan mereka sendiri. Penentuan nasib sendiri bukanlah pengungkapan. Prinsip tindakan imperatif, percantuman HAM dalam konstitusi itu pun diikuti oleh Belgia, Jerman, Australia, Ceko, Uni Soviet, Indonesia, dan sebagainya. Pada tahun yang ke-12, 1937, di Rusia, pada saat itu mencantumkan untuk hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk beristirahat, dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran tinggi bagi warga negaranya. Sedangkan pada tahun ke-13, 1939, ini ada Perang Dunia Kedua. Presiden Amerika yaitu Franklin Delano Roosevelt di hadapan Kongres pada tahun 1941 mengeluarkan Atlantic Charter yang menyatakan adanya 4 kemerdekaan, yaitu kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech, kebebasan beragama freedom of religion, kebebasan untuk ketakutan freedom from fear, kebebasan untuk kemelaratan yaitu freedom from when. Tahun ke-14 1948, pada tanggal 10 Desember 1948 lahirlah Piagam Hak Asasi Dunia atau Universal Declaration of Human Rights yang merupakan puncak kemenangan perjuangan terhadap hak-hak manusia. Di Indonesia sendiri sejak awal perjuangan kemerdekaan sudah menuntut dihormatinya HAM. Sebagai misal Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sumpah Pemuda setiap tahunnya 28 Oktober ini menyadari hak sebagai satu bangsa bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 diikuti dengan penetapan Undang-Undang 1945. Pembukaannya menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, di sini dalam sejarah ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit dicantumkan dalam Undang-Undang RIS, UDS maupun Undang-Undang 1945. Ini sidang umumnya MPRS ini 1966. Membentuk panitia ad hoc untuk menyiapkan rancangan piagam HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Hasil panitia rancangan ad hoc tersebut pada sidang umum MPRS 1968 tidak dibahas karena lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitas dan konsolidasi nasional. Setelah terjadi tragedi nasional pemberontakan G30 SPKI, selanjutnya pada tahun 1993, ini berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993, dibentuklah Komnas HAM. Ketika sidang umum MPR RI tahun 1968, perumusan tentang HAM secara rinci telah tercantum dalam GBHN. Kemudian selanjutnya tahun 1999 lahir Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99. Sementara itu amandemen Undang-Undang 1945 yang kedua tahun 2000 rumus HAM secara eksplisit tentang Undang-Undang 1940. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar filsafat negara Republik Indonesia, serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang pertama ialah perumusan ayat ke-1, pembukaan undang-undang tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia.
Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Ketiga, sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu. Hak-hak partisipasi masyarakat. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Oke, di sini saya ingin membacakan materi yang tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, yaitu hak asasi manusia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk menentukan nasib sendiri. Alinea kedua, yaitu pembukaan menyebut Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Alinea ketiga, menyebut hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat, yaitu pembukaan menegaskan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2. Yaitu hak asasi manusia dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat tambahan aturan yang juga memuat rumusan-rumusan yang cukup luas mengenai materi HAM, baik secara ekspensif maupun implisit. HAM dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan dalam pasal-pasal berikut, yaitu pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak akan warga negara. Ayat pertama, yaitu yang menjadi warga negara ialah orang-orang asli bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang Warga Negara sebagai warga negara. Terus ayat 2, yaitu dan syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya dijamin oleh pemerintah dan pemerintah akan mengundangkan undang-undang yang akan mengaturnya. Terakhir, pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 dalam ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Terakhir, yang ketiga, yaitu hak asasi manusia dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Hak asasi manusia atau HAM dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan yang termuat dalam penjelasan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945.
Dan yang kedua, hak mempertahankan tradisi budaya yang termuat dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, yaitu hak mempertahankan bahasa daerah yang termuat dalam penjelasan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya dari apa yang telah kami jelaskan, Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung hak asasi manusia dan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental, mengandung nilai-nilai bahwa negara-negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum dan peraturan perundang-undangan, ini mendapatkan kebebasan dan hak asasi manusia sebagai warga negara harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sekian dari presentasi kelompok 5. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.